Oh, kita nggak bisa terlalu detail dulu ya, tapi ya ini cerita quite complete, tapi main bumbunya adalah cinta. Drama cinta tentang agak depressing, tapi depressing untuk beberapa karakter aja. Semua depressing ternyata karakternya, tapi dibungkus dengan sangat light, fun, pop, tapi ceritanya sangat berat. Jadi benang merahnya tuh sebenarnya karakter si Kay and Cream ini ada di dalam kondisi yang sama. Mereka berdua udah gak punya siapa-siapa lagi dan mereka akhirnya menjadi sahabat. Itu baru cerita dimulai. Agak susah ya ceritanya, tapi ya it's drama, love, romance, depressing. Itu aja sih yang bisa diceritakan sekarang. Kamu nonton versi Koreanya? Belum aku, tapi kamu? Aku versi Taiwannya. Udah lama banget dari zaman abis backstage dan Mas Roni sempat mention mau nggak main film ini gitu. Jadi ya udah aku sempat nonton. Oke. Sebagai karakter kamu, apakah kamu juga ada kedekatan kayak gitu? Itu kan kayak ceweknya agak-agak gimana ya? Kalau buat saya sih karakternya agak nggak masuk akal dan juga jadi balik lagi ini kan adaptasi berakhirnya. Jadi ada banyak hal yang akhirnya diubah untuk biar bisa diterima oleh market Indonesia juga. Ada beberapa cerita yang ditambahkan juga secara personal dari kayak Pak Robert, masalah shelter, masalah hobi-hobi kecilnya. Jadi emang storyline-nya, flow, emosinya yang diambil di sini. Tapi gimana ntar bentuknya, gimana karakter kita ntar dibentukan itu bakal lumayan berbeda. Ya, dan kebudayaannya lebih ke kita adaptasi, lebih ke menyesuaikan dengan yang budaya menyesuaikan. So, adaptasi bukan remake, bisa adaptasi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Persiapannya tadi kita lihat behind the scene-nya emosinya cukup naik turun antara kamu. Sejauh ini sih kita udah ngelewatin beberapa workshop dan reading sama Mas Rosa juga, semua cast dari pertama kita mulai itu skrip sampai skrip kita banyak diskusi sama Pak Rokron pastinya. Kita kayaknya lebih sering diskusi ya sama Pak Rokron tentang bagaimana kita Google karakter ini, karakter development, dan banyak juga sih perubahan skenario juga. Dan ya sejauh ini sih kalau untuk aku, kami lumayan siap sih untuk shoot. Karena cerita itu lumayan banyak topengnya seperti apa sih tadi bilang. Jadi banyak adegan yang secara langsung dialog verbalnya ngomong ini, tapi tujuan yang kita inginkan sebenarnya hal yang berbeda. Jadi lebih banyak harus diskusi kenapa kita ngomong seperti itu, alasannya apa di belakang, emosi yang pengen disampaikan tuh apa. Jadi emang lebih off script kebanyakan sih. Dari reading itu kira-kira ada kesulitan nggak sih untuk syuting ke depan? Paling kalau buat aku sih itu aja, memainkan layer-layer emosi itu nggak boleh lepas, karena kan scene juga kita kan ngambil nggak beda-beda kan, nggak berurutan. Jadi itu aja sih yang harus mungkin ingat terus, layer emosinya scene ini apa, scene itu apa. Soalnya ada beban yang lumayan berat yang dibawakan setiap karakter di sini, dan membawakan beban itu nggak ditunjukkan tapi dibawa itu bakal agak capek. Tapi syukurnya udah dari kemarin udah dilatih, udah disiapin kita continuity emosi kayak gini, saat ini kamu kerja di sini gini, jadi udah ditata. Ya mudah-mudahan nanti pas syuting walaupun kita capek mungkin syutingnya, tapi mudah-mudahan tetap bisa kejaga. Kak, berperan sebagai Vero sendiri lebih tua 6 tahun seperti apa sih? Pastinya ya karena kemarin sudah banyak diskusi sama Pak Rokron juga, jadi emang udah ada background karakter. Dan aku suka sama Pak Rokron itu, jadi sebelum kita reading kita tuh udah dikirimin background karakter gitu ya, jadi kita udah tahu latar belakang gimana, walaupun di film itu tidak diceritakan, tapi yang kayak Brian bilang tadi itu udah kita pegang di belakang sebagai pacuan kita membawakan karakter. Dan ya untuk Vero sendiri mungkin tantangannya bagi Devina lebih ke belajar fotografi, karena itu benar-benar hal baru banget buat aku benar-benar baru tahu shutter dan lain-lain itu tuh pada saat syuting ini. Dan bagaimana cara megang kamera yang luas, karena kan pasti kelihatan banget ya perbedaannya Kak. Dan mungkin lebih ke bagaimana kita memanage karakter Vero supaya di film itu nggak on off aja sih. Ada lagi mau nanya? Ada upaya kalian untuk fitin karakter dari segi penampilan atau segi berat badan atau yang diminta oleh Pak Rokron? Gitu. Kenapa? Mas, sorry. Ada upaya kalian buat fitin karakter
dari permintaan dari para penonton mungkin? Ya kalau aku pribadi sih, aku kebetulan belum pernah dapat karakter sebagai dokter ya. Apalagi dokter ini suatu yang hal baru buat aku. Mungkin aku lebih ke observe dokter gigi itu seperti apa. Terus kemudian yang aku suka adalah Ropro tuh udah tahu apa yang mau dilakukan gitu loh. Dan development karakternya benar-benar buat background story-nya udah kuat banget. Jadi itu juga membantu kita untuk fit karakternya lebih cepat. Kalau aku karena di cerita ini periode umurnya tuh beda-beda, jadi ada yang umur masih SMA, terus habis itu lompat lagi ke umur udah kerja, kuliah udah kerja, jadi itu ada beberapa look yang berbeda-beda. Dan plus karakter Krim ini dia tuh adalah orang yang suka Jepang-Jepangan, bisa kita bilang otaku, hobi sama Jepang-Jepangan. Jadi nanti looknya yang dikasih lihat adalah Krim itu seperti itu. Ini kalian baru pertama kali main film adaptasi atau sebelumnya udah pernah? Udah beberapa kali sih main adaptasi. Kalau kamu? Pernah nggak ya? Oh ya, pernah. Oh, baby. Ya, pernah ke beberapa kali. Tapi balik lagi ke pertanyaan kamu tadi itu, aku ada lumayan. Aku suruh turun berat. Sekarang udah turun berat sekitar 4 kilo. Alasannya apa? Ntar aja. Sama looknya lebih dibuat polish, clean. Lebih bersih. Ini udah mulai tumbuh, tapi ntar syutingnya bakal lebih clean, lebih ya. Kalau aku kalau dari berat badan kayak gitu sih aku nggak ada, cuman mungkin lebih ke pembiasaan. Kayak aku kemana-mana terus membiasakan bawa kamera, jadi kayak kemanapun aku pergi aku bawa kamera, jadi supaya aku bisa terbiasa. Dan mungkin secara looknya nanti film itu bakal dibikin agak bisa dibilang a bit gothic gitu loh, jadi yang kayak eyelinernya hitam, pakai jaket kulit, itu sih yang sangat membedakan Davina sama Vero. Kanisha kan sekarang karakter jadi otaku gitu, itu mendalami karakter dengan nonton-nontonan kayak gitu juga apa Veronica? Sebenarnya belum sih, masih research, nanya-nanya aja sama orang yang memang hobi Jepang-Jepangan. Kebetulan Mas Roni itu bisa dibilang otaku gitu ya. Banget. Jadi ya banyak ngobrol sama Mas Roni aja.